Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Indonesia. Baik, kali ini saya ingin memaparkan salah satu slide berbagi praktik baik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Abdullah dari SMP Negeri 1 Blega. Berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka PTD SMP Negeri 1 Blega dengan tagline-nya, karena setiap murid istimewa. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberikan ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana proses dalam perencanaan pembelajarannya? Di dalam pembelajaran paradigma baru terdapat pemetaan standar kompetensi. Kemudian ada merdeka belajar serta asesmen atau penilaian kompetensi minimal yang pengaruhnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi sebenarnya sama seperti kurikulum sebelumnya, cuma penekanannya di sini adalah tentang merdeka belajar dan asesmen diagnostik yang nanti ini akan menjadi awal kita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, uniknya perencanaan pembelajaran adalah di pembelajarannya unik sekali. Uniknya kenapa? Karena di sini penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan yang di dalamnya memiliki 6 kompetensi dan karakter esensial. Sebenarnya di kurikulum yang lalu juga sudah sempat di-spill tentang profil pelajar ini, cuma mungkin belum mengarah ke kata Pancasila. Sekarang ditegaskan bahwa profil pelajar Pancasila seperti itu. Next, apa saja itu? Nah, yang pertama profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Ya, ini dia. Nah, kemudian kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Ini bisa kita nyanyikan pakai nada becak-becak itu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa di barcode di sebelah sini. Ada gerakannya juga, ya bisa di ATM gerakannya. Mau gimana dirubah sedikit-sedikit, boleh, monggo. Karena akan lebih baik. Siap. Next ya. Nah, kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara apa? Karena kalau di pendidikan guru penggerak itu modul awal pasti dijelaskan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar di sini sebagai pendiri taman siswa yang memang di sini dijadikan role model pemikirannya untuk kurikulum merdeka ini. Pada dasarnya, perubahan paradigma merdeka belajar bersumber dari pemikiran Ki Hajar Dewantara
tentang arti pendidikan yang sebenarnya. Apa itu menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, menurut beliau, pendidikan merupakan suatu kegiatan menuntun. Nah, menuntun apa kira-kira? Menuntun setiap kodrat murid sehingga mencapai kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi kuncinya di sini, guru harus menuntun. Menuntun untuk apa? Menuntun setiap kodrat muridnya. Nah, kodrat ini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga nanti murid atau individu di sini mencapai kebahagiaan baik untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Ditambah lagi, selain bahagia menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuju keselamatan juga. Jadi bahagia dan selamat. Next. Nah, kemudian dipertegas lagi oleh Bapak Irwan Sahril tentang kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara di sini. Guru ibaratnya petani. Petani tidak bisa memaksa padi untuk menjadi jagung atau jagung menjadi kecambah atau kacang tanah bahkan. Petani hanya bisa menyediakan berbagai faktor tumbuh sehingga padi, jagung, dan kacang tanah tadi dapat tumbuh secara optimal. Nah, ini sesuai dengan pepatah orang Madura. Kurang lebih kalau diartikan adalah, jika kamu menanam kacang, jangan berharap tumbuh jagung. Bahasa Maduranya adalah monghede nanem kacang, cek sampai ngarep tumbuh jagung. Begitu kurang lebih. Next, Pak Irwan Sahril. Kemudian berikutnya, menurut Ki Hajar, guru hanya berperan dalam menebalkan setiap potensi baik dari setiap muridnya dan menyamarkan setiap potensi yang kurang baik, yang negatif, sehingga setiap murid bisa tumbuh optimal karena sejatinya setiap murid terlahir istimewa. Setiap manusia juga istimewa dengan bakat dan potensinya masing-masing. Jadi Ki Hajar berharap kita di sini fokusnya pada yang positif, sehingga yang negatif tadi terlupakan. Jadi seperti itu. Nah, sesuai juga dengan ini ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita sudah berlomba dalam kebaikan, niscaya insya Allah yang buruk tadi kita lupakan. Next. Nah, ini dispersinya jadi beberapa ini dari salah satu quotes dari Ki Hajar Dewantara yang dimana dipakai di logo Kemdikbud ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Nah, sesuai yang sudah dijabarkan di awal, di sini ada kodrat zaman dan alam. Jadi guru harus memahami ini, bahwa dia mengajar di zaman apa dan alam murid yang seperti apa. Jangan sampai kita, misalnya seperti saya guru IPA, praktikumnya harus disesuaikan dengan aset yang ada. Atau guru prakarya misalnya mau bikin ikan pepes gitu, ternyata alamnya di sana, tempat ngajarnya ternyata di pegunungan, jarang dapat ikan laut. Jadi kita harus sesuaikan dengan pembelajaran yang akan kita sajikan di dalam kelas. Kemudian selain kodrat zaman dan alam, ada menghamba pada murid. Guru di sini, kata hamba di sini mungkin bukan untuk kita nyembah ya, tapi untuk bagaimana kita harus menghargai murid kita, potensi dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan menuju kebahagiaan di sini. Ini ya. Jadi sudah di-spill di awal bahwa pendidikan menuju kebahagiaan dan keselamatan. Kodrat zaman alam sudah, ini sudah. Kemudian ini, guru ibarat petani yang
spill barusan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemuliaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik Abdullah. Adab dulu baru ilmu. Salam merdeka belajar.